Bapak Ibu semuanya, selamat datang di We Talk Special Kartini, persembahan dari LOV Penthouses and Residences, a new development by Alam Sutra. Saya Meka Syafa, senang sekali bisa kembali menyapa nih Bapak Ibu para sobat We Talk yang mungkin terakhir kita menyapa itu tahun lalu ya 2020, dan sekarang di 2021 ini kita fresh berada di Cut and Grill Flavor Bliss Alam Sutra. Di Alam Sutra sendiri kawasannya ini sangat banyak area kuliner. Jadi mungkin Bapak Ibu nih kalau main ke Alam Sutra harus mampir juga nih di Cut and Grill Flavor Bliss Alam Sutra. Nah, di We Talk spesial kita hari ini, jadi hari ini adalah kita memiliki tamu yang sangat spesial sebenarnya. Spesialnya karena apa? Karena terlihat dari looknya saja beliau sudah seperti Kartini nih ya. Beliau adalah Ibu Christine Andriani Wibowo selaku General Manager LOV by Alam Sutra. Hai Ibu. Hai Meka. Long time ya kita nggak ketemu ya Bu. Terakhir tahun lalu ya kita ngobrol-ngobrol, dan itu pun kita udah berbeda momen. Kalau dulu 2020 masih kayak pandemik banget gitu ya. Kalau sekarang ini udah banyak yang bisa kita ceritain ya nanti. Spesialnya juga karena hari ini adalah Hari Kartini ya Bu ya. Wah Ibu, gimana nih kabarnya, apa baik ya Bu ya? Baik, kabarnya sehat, semuanya everything okay. Everything okay, alhamdulillah ya Bu ya. Dan kita kan sekarang bisa dibilang memperingati Hari Kartini gitu loh Bu. Sebenarnya kalau pertanyaan saya, mungkin Ibu tuh merasa Hari Kartini tuh apa sih gitu? Menurut Bu Christine apa itu Bu Hari Kartini? Menurut saya Hari Kartini itu mengingatkan kita ya pada perjuangan Kartini, dan menurut saya selalu menjadi momen yang istimewa bagi kaum perempuan. Karena dengan Kartini kita belajar bahwa seorang wanita itu harus menjadi wanita yang tangguh. Tidak hanya ya udah wanita gitu aja yang di zaman Kartini ya tugasnya hanya melahirkan. Kayak di filmnya ya Bu? Iya, menunggu suami pokoknya. Kayaknya perempuan tuh hanya di rumah, di kamar aja gitu. Aduh. Dan perjuangan Kartini membuat wanita sekarang ini menjadi tangguh, dan wanita itu bisa mempunyai prinsip yang membangun menurut saya. Ya, membangun dalam artian menjadi penopang buat keluarga. Karena banyak juga wanita yang merasa, aduh saya ini ibu rumah tangga, jadi merasa sebagai wanita biasa. Mungkin berbeda dengan wanita yang punya prestasi, ataupun mungkin bekerja di kantor sebagai wanita karir. Tapi menurut saya, di profesi apapun, kalau kita mempunyai prinsip yang membangun buat keluarga dan menjadi penopang, itu menjadi penopang yang bagus buat keluarga. Karena seperti saya ini terus terang, ketika pandemi diharuskan di rumah gitu ya, saya melakukan banyak hal yang mungkin biasanya saya setiap hari ngantor, saya lakukan juga di rumah, seperti menemani anak saya belajar gitu ya. Kemudian harus menyiapkan makan, seharian penuh ada di rumah, bukan sesuatu yang mudah. Makanya saya sangat, kalau bisa jempolnya lebih dari 4 saya berikan kepada ibu rumah tangga nih. Keren banget gitu ya Bu ya. Jadi menurut saya profesi apapun, ketika kita menjadi seorang wanita yang tangguh dan kita bisa mempunyai prinsip yang membangun buat keluarga kita dan buat kemajuan diri kita sendiri, menurut saya itu wanita yang hebat. Wow, hebat. Pokoknya perempuan itu bisa dibilang kalau di saat Hari Kartini ini sebenarnya selebrasinya aja ya Bu ya. Iya, tapi setiap benar. hari sebenarnya Hari Kartini ya. Benar. Apalagi lagi pandemi sekarang, mungkin Ibu punya pandangan ya, perempuan di saat pandemi ini kayak gimana ya Bu ya? Menurut saya peran perempuan di saat pandemi ini sangat-sangat penting ya. Kita belajar dari hal kecil aja ya. Yang dulu mungkin karena kalau saya sih kebetulan memang hobinya masak Meka. Oh, iya. Tapi mungkin ada ya wanita yang mungkin memang nggak begitu bisa masak gitu. Tapi karena saya, Bu. Oh gitu ya. Tapi karena pandemi di rumah mereka mulai belajar nih, lihat resep masak. Kemudian banyak yang keterusan sampai hari ini. Jadi mengurangi makan di luar dengan behavior yang baru. Jadi peranan wanita di rumah itu menjadi sangat penting. Belum lagi fakta menunjukkan bahwa 60% dari APD dan juga masker itu dibuat oleh UMKM milik wanita. Jadi itu fakta-fakta, ada beberapa lagi faktanya. Karena dari data WHO ya, 70% tenaga medis global itu wanita, perempuan. Dari Kemenkes sendiri mengatakan bahwa 63% dokter di Indonesia itu wanita. Perawatnya juga Meka. Iya benar-benar. Nggak cuma 63%, 70,1 perawat di Indonesia itu adalah perempuan. Wah, perannya berarti besar jadi sekali ya. peran Bu, wanita itu sangat besar sekali. Wah, ini kalau kita bahas lagi nih Bu, masalah peran perempuan, tapi kalau di modern, menurut pandangannya Bu Christine seperti apa?
Ya, kalau di modern seperti ini ya, menurut saya simple banget sih. Kalau zaman dulu, zaman terus berganti ya, mungkin masih zaman saya juga masih ada bau-bau begitu ya. Kayaknya memang wanita ya udah sekolah disekolahin. Zaman-zaman saya mungkin sudah mulai hampir semuanya kuliah ya, belajar di perguruan tinggi S1, S2. Tapi sudah diplot usia sekian sebaiknya menikah, kemudian memiliki keluarga, kemudian mempunyai anak dan seterusnya. Tapi kalau di zaman sekarang saya juga mempunyai 2 putri juga. Saya pikir ada sedikit pergeseran bahwa kita harus lebih terbuka. Jadi tidak hanya satu plotting yang wanita itu harus sekolah, kemudian menikah di usia sekian, harus punya anak di usia sekian. Menurut saya as long as mereka menjalani hidupnya dengan happy, kemudian menjadi perempuan yang tangguh, mempunyai prinsip yang baik dan membangun sesamanya, menurut saya itu udah perempuan modern. Saya setuju banget ya Bu, perempuan itu nggak bisa tuh kalau zaman sekarang dibilang umur 25 harus menikah, gitu ya? umur 26 sudah punya anak. Itu kan tekanan juga ya Bu buat perempuan sekarang ya. Apalagi mungkin mereka mau fokus berkarir atau mungkin dia mau fokus pendidikan dulu dan lain-lain ya. Sekarang udah berbeda gitu ya mungkin zamannya gitu. Mungkin sekarang kita berharapnya yang penting as long as the personal itu happy gitu ya, dan merasa bahwa bisa empowered being herself. That's gitu ya. Iya. Being empowered itu ya udah gitu ya. Udah jangan memikirkan apa stigma orang di luar sana gitu ya Bu ya. Perempuan modern. Karena Bu Christine ini sebenarnya perempuan modern banget ya Bapak Ibu. Soalnya beliau ini seorang Kartini yang ada di real estate industry gitu. Kayaknya pretty tough ya Bu kalau seandainya untuk perempuan, kayaknya properti itu kayaknya industri laki-laki lah gitu. Iya bener gak sih Bu? Bener, tapi jangan salah sih Meka. Di rumah saya juga sama dengan ibu yang lain, sometimes mesti harus pakai daster. Waktu anak-anak saya kecil saya juga pakai selendang, gendong anak sambil mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ya menurut saya disitulah kehebatan perempuan. Jadi kalau kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh laki-laki mungkin perempuan saat ini juga bisa lakukan. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang wanita, pria belum tentu bisa melakukannya. Setuju Bu. Belum tentu kalau ngurusin anak laki-laki bisa 100% benar sekali. gitu. Kalau relate dengan industri properti, menurut saya peran wanita itu juga sangat penting. Jadi memang orang kelihatannya keras gitu ya, properti berhubungan dengan bangunan gitu, tapi enggak juga sih. Karena di tempat kita juga banyak arsitek yang wanita, bahkan di Alam Sutra sendiri untuk bagian tidak hanya arsitek ya, bagian lapangan, structure itu wanita juga banyak sekali. Kita punya sales director Ibu Lilia Sukoco juga seorang wanita tangguh. Jadi peran wanita di industri properti ini kita nggak lihat sebagai ini suatu yang wah kayaknya tough, keras gitu ya. Tapi justru saya melihat bahwa adanya wanita di industri ini menjadi sesuatu yang bisa balance gitu ya. Jadi dengan adanya wanita di dalam industri ini membuat ini benar-benar ada soul-nya gitu. Jadi bisa mix, bisa menjadi sesuatu yang cantik. Iya, mungkin berarti nggak cuma industri properti ya Bu, setiap industri kayaknya perlu woman touch. Iya benar. Sesuatu kalau udah disentuh dengan wanita itu menjadi sesuatu yang berbeda. Iya beda rasanya Bu ya, mungkin lebih penggunaan perasaan sedikit gitu ya. Cuma nggak boleh terlalu banyak perasaan juga. Boleh juga ya, iya benar juga. Ini by the way Bu Christine ini kan juga sebagai General Manager LV ya Bu, pemegang project LV Penthouses and Residences gitu ya, project prestigiousnya Alam Sutra. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Bu tentang projectnya yang Ibu pegang nih. Ya, jadi LV sendiri basically adalah premium residential, di mana LV ini merupakan high-res ya, high-res development. Jadi, tapi konsepnya adalah premium residential, sebetulnya sama dengan kalau rumah dan lain-lain. Memang konsepnya adalah vertikal, yang mana kita mengintegrasikan 3 hal yang sangat penting di dalam LV ini. Yang pertama adalah urban living pastinya, karena tinggal di sebuah hunian vertikal itu sudah pasti relate dengan urban living. LV sendiri berada di center of downtown-nya Alam Sutra yang menjangkau semua amenities yang ada di surrounding itu just in 5 minutes aja. Jadi nggak keluarin mobil, nggak keluarin motor, naik sepeda, jalan kaki pun masih oke. Ke sekolah, ke rumah sakit, ke pusat perbelanjaan, itu semuanya bisa dijangkau dalam 5 menit aja. Jadi urban living yang kita mau combine dengan hal yang kedua yaitu healthy living. Jadi kalau kita urban seringkali opposite dengan healthy living gitu. Memang di tengah kota gitu, tapi ya
untuk mendapatkan sirkulasi udara yang bagus, space yang luas itu nggak gampang di tengah kota. Tapi LV ini berbeda. Karena LV ini dibangun dalam kawasan 4 hektar yang 70%-nya itu adalah area terbuka. Jadi untuk sirkulasi udaranya sangat bagus. Juga kita di setiap unitnya LV itu kita semuanya full glass window. Jadi natural light itu masuk dengan sangat bagus. Kemudian juga sirkulasi udaranya semuanya ada bukaan. Jadi depan belakang itu sirkulasi udaranya bagus. Itu yang membuat bahwa healthy living itu kita bisa dapatkan di sini. Dan juga facility-nya Meka. Kita punya 40 plus facility yang semuanya menunjang, banyak area hijaunya dan sebagainya. Itu membuat kehidupan sehat. Ya, jadi urban living, healthy living, dan yang ketiga pastinya adalah beauty of nature. Kenapa beauty of nature? Karena LV ini di sebelahnya persis itu mempunyai forest park seluas 4 hektar. Jadi boleh dikatakan kita punya 125% ruang terbuka hijau. Ruang terbukanya 170%, terbuka hijaunya 120%. Jadi begitu kita buka jendela itu, aduh, beauty of nature. Jadi mungkin kalau saya melihat gitu ya, high rise building itu biasanya sebelah-sebelahnya tembok juga gitu ya. Tapi ini LV berbeda. Benar-benar berbeda. Jadi ini merupakan new development-nya kita, masterpiece-nya Alam Sutera selama 27 tahun. Ini merupakan high-rise development yang merupakan masterpiece-nya Alam Sutera. Iya, iya. Berarti kalau bisa dibilang secara konsep sendiri itu Green Smart City gitu ya Bu ya berarti ya? Benar sekali ya, kita namakan Green Smart City karena kita combine antara Smart City, urban dengan Green City yang merupakan yaitu healthy living dan beauty of nature tadi. Bersebelahan dengan Forest Park yang juga seluas 4 hektar. Itu sekarang update-nya gimana Bu Forest Park-nya? Ya, Forest Park itu sekarang sudah mulai kita kerjakan ya, karena memang luasnya 4 hektar ya, jadi tidak bisa dikerjakan dalam semalam. Butuh waktu ya Bu. Saat ini kalau Sobat Witok mungkin lihat di lv.id, di sana ada update pengerjaan Forest Park, di mana itu luasnya 4 hektar, nanti akan ada banyak pohon-pohon tinggi yang merupakan paru-paru untuk daerah LV ya, supaya kita juga kualitas udaranya menjadi bagus. Itu kita mulai kerjakan dan hopefully tahun depan udah jadi. Wow, hopefully tahun depan udah jadi nih ya. Mungkin Bapak Ibu yang penasaran dengan Forest Park seluas 4 hektar yang ada nanti di CBD-nya Alam Sutera, ya kita harapkan tahun depan sudah bisa mulai terlihat gitu ya, betul ya. sekali. Nah Bu, ini antusias pasar terhadap LV ini seperti apa sih? Kalau saya melihat ya, market sangat antusias sekali ya. Kenapa sangat antusias? Karena basically market itu punya daya beli. Tapi selama 1 tahun, kira-kira waktu itu di akhir Februari ya, Maret kita katakan pandemi dan semua orang ada di rumah, mereka menahan untuk nggak beli nih. Betul. Tapi begitu sekarang mulai terlihat lebih baik, vaksin mulai dilakukan, mereka basically kan orang tetap harus investasi ya. Jadi plot investasi itu harus tetap terus berjalan. Kemudian kemampuan belanja pasar, dan itu sudah mulai terlihat. Dan kita dikeluarkan mulai tes market itu di akhir tahun kemarin Meka. Di akhir tahun, dan kita melihat bahwa ternyata orang itu membutuhkan hunian pasca pandemi yang sangat tepat. Dan karena LV ini didesain baik secara layouting, secara konsep keseluruhannya itu memang cocok sekali dengan pasca pandemi. Facility-nya, kemudian desain ruangannya dan sebagainya, membuat market menerima dengan sangat baik. Pas gitu ya. Jadi merasa ini kebutuhan saya banget nih. Oleh karena itu ada satu tipe yang sudah sold out duluan. Jadi karena merasa bahwa tempat ini cocok buat mereka tinggal, banyak juga yang pindah, yang ingin pindah dari yang sekarang huniannya mungkin ada di tengah kota yang kurang untuk ruang terbuka, kemudian mau memperbesar lagi untuk size tempat tinggalnya karena kan sekarang banyak juga WFH. Jadi tipe garden penthouse atau VRT kita sudah sold out. Wah, luar biasa. Garden penthouse-nya sold out ya. Wow. Keren banget nih ya, mungkin buat sobat LV gitu ya, pada sobat Witok LV, mungkin informasi. Jadi saya ulangi bahwa sudah ada unit yang sudah sold out nih, jadi antusias pasar cukup tinggi. Jadi mungkin bagi yang penasaran ini harus cepetan nih berarti ya Bu ya. Nah ini Bu, bahas lagi tentang kejutan-kejutan ke depan sebenarnya. Apa sih Bu yang disiapkan dari Bu Christine dan tim nih, kejutannya untuk audiens nih, untuk market nih apa? Karena peminatnya
kita lihat cukup banyak untuk mereka tinggal ya. Banyak dari customer kita yang mungkin sekarang ini tinggalnya ada di daerah CBD, yang mereka merasa kurang ruang terbuka, kurang ruang hijau, dan mereka melihat bahwa LV ini konsepnya sangat luar biasa. Jadi satu konsep yang saat ini seperti kalau orang tuh cari harta karun akhirnya ditemukan gitu ya. Sudah mengcombine 3 hal tadi. Akhirnya kita keluarkan satu tipe baru ya. Namanya Enorme. Jadi tipe ini adalah tipe 4 kamar. 4 kamar, kemudian juga punya satu space lagi untuk productive corner, untuk working space yang luasnya di sekitar 240-an. Wow, besar sekali ya. Menurut Bu Christine sendiri ya, sebenarnya strong point-nya LV itu apa sih, Bu? Jadi menurut saya, kalau perusahaan properti membuat atau mendevelop sebuah produk, itu lokasi dipilih yang terbaik. Kemudian spesifikasi, neighborhood dan segala macam pasti sudah disesuaikan dengan produk desainnya. Tapi menurut saya, the strongest point adalah developer. Ya, karena masalah developer ini masalah komitmen. Banyak sekali produk yang cukup bagus ya, spesifikasinya bagus, lokasinya bagus, tapi di-develop oleh sebuah company developer yang mungkin credibility-nya kurang, akhirnya terlambat, akhirnya nggak sesuai dan sebagainya ya, dengan konsep dan sebagainya. Tapi Alam Sutera sebagai developer ini adalah the strongest point of LV menurut saya. Karena 27 tahun sampai dengan hari ini, hal yang terbaik yang bisa diterima pasar oleh dari Alam Sutera itu adalah komitmennya. Karena satu, seperti kita tidak pernah terlambat delivery. Kemudian kita selalu memberikan yang terbaik. Dan menurut saya lokasi itu juga cukup tricky ya. Sometimes kita beli tanah di satu tempat, tahu-tahu depannya dibangun rumah ibadah, itu udah jadi sesuatu yang beda lagi ya. Tapi kalau developer, siapa yang membuat, siapa yang mendevelop, ini punya satu peranan yang sangat penting. Dan LV ini didevelop oleh Alam Sutera sendiri. Ya, Alam Sutera Realty Indonesia, dan merupakan masterpiece. Kenapa merupakan masterpiece? Karena selama 27 tahun ini adalah produk high-rise residential yang terbaik. Dan lokasinya sendiri juga yang terbaik. Koridor Barat Jakarta, Alam Sutera merupakan lokasi yang terbaik. Di Alam Sutera, LV sendiri merupakan lokasi yang terbaik karena ada di center of downtown-nya Alam Sutera. Ya, sehingga secara lokasi udah dipastikan oke. Tapi satu hal yang terbaik tadi saya katakan adalah, yang terpenting adalah developer. Trust and commitment gitu ya. Trust and commitment. Luar biasa sekali. Kemudian kita juga selain tadi Forest Park juga sudah dimulai dilakukan, kita bulan Oktober ini kita akan plan untuk groundbreaking. Wow, sudah mulai ini ya, sudah mulai projectnya. Jadi kita akan melakukan groundbreaking dan juga kita akan membuka tower yang baru karena antusiasnya cukup bagus sehingga kita akan buka tower yang baru. Wow, soon nih. Jadi mungkin kayaknya buat Sobat WeTalk nih ya, Bapak Ibu mungkin yang awalnya tuh masih kayak, aduh gimana ya, harus nggak ya, atau gimana gitu. Ini mungkin kayaknya momennya sekarang nih ya, untuk bisa segera menghubungi sales representatifnya untuk bisa mengetahui lebih detail tentang unit-unitnya LV dan unit LV yang terbaru, yaitu Enorme gitu ya Bu ya. Nih gak nyangka ya Bu, kita ngobrol juga lumayan panjang gitu ya mengenai Hari Kartini, mengenai juga proyeknya yang Ibu pegang yaitu LV Penthouses and Residences. Mungkin saya summary sedikit gitu ya, bahwa di hari ini, hari spesial Karti ini itu sebagai seorang perempuan, sosok si Bu Christine deh kita bilang, karena beliau ini adalah perempuan modern yang berada di dalam berkarir gitu ya Bu ya, berkarir di industri properti udah lebih dari 10 tahun ya Bu ya. Beliau ini membangun karir di properti dan sekarang memegang project LV yang bisa dibilang juga sebuah solusi ya, sebuah solusi untuk market yang ingin memiliki hunian yang tidak bisa dibilang itu menyelaraskan hidup urban dengan hidup healthy living tadi ya. Green Smart City gitu bisa dibilang. Jadi ini berbentuknya high-rise building, high-rise development ya Bu ya, yang terletak di CBD-nya Alam Sutera. Oke, nah Bu, ini pesan untuk para Kartini muda apa nih Bu? Pesan untuk para Kartini muda, jangan pernah menyerah ya. Apapun profesi kita harus menjadi seorang wanita yang tangguh, tidak gampang menyerah, dan satu hal bahwa kita harus mempunyai prinsip yang membangun. Karena dimanapun kita ditempatkan dan dimanapun kita berada,
sekali lagi, sentuhan wanita itu berbeda, seperti masakan tanpa garam ya. Jadi kalau tidak ada wanita itu rasanya akan hambar. Plain gitu ya Bu ya, perlu ada woman touch. Betul sekali ya. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya untuk Bapak Ibu yang sudah hadir, udah tune in gitu ya Bu ya di obrolan kita di We Talk spesial Hari Kartini ini. Nah Bapak Ibu mungkin masih ada yang penasaran nih dengan LV Penthouses and Residences, bisa datang langsung di Marketing Gallery LV di seberang Mall at Alam Sutra yang buka dari jam berapa Bu? Jam 8.30 sampai dengan 19.30, tapi kalau hari weekend kita sudah buka dari jam 7 pagi. Dari jam 7 pagi, bahkan private appointment pun juga bisa ya Bu ya. Jadi Bapak Ibu bisa hubungi sales representatif Bapak Ibu masing-masing. Atau mungkin yang jaraknya terlalu jauh gitu ya, ingin mengunjungi LV secara virtual, kita bisa berjumpa secara virtual melalui lv.id. Thank you so much ya Bu Christine sudah bisa berbincang lah kita pada hari ini di hari spesial Hari Kartini gitu ya. Nah, buat Bapak Ibu mungkin yang masih penasaran, jadi jangan lupa untuk kontak sales representatif segera mungkin karena unit-unit yang terbaru ini juga limited ya Bu ya. Sangat limited seperti itu. Oke, thank you semuanya yang sudah tune in. Thank you Bu Christine sekali lagi. Saya Meka Syafa undur diri. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Bye bye.